berjumpa kembali dengan program Tuhan Menyapa. Hari ini saya berada di sebuah restoran dengan pemandangan sawah yang hijau dan menyejukkan. Kalau saya melihat sebuah pemandangan sawah, saya teringat dengan sebuah peribahasa yang tentunya kita semua udah tahu. Peribahasa itu seperti padi semakin berisi dan merunduk, yang artinya menunjukkan sikap kerendahan hati. Di dalam firman Tuhan, kita sering sekali menemukan banyak ayat yang membahas tentang sikap kerendahan hati ini. Apa sebenarnya firman Tuhan katakan tentang sikap kerendahan hati? Tentu kita tahu semua ya, bahwa kerendahan hati itu lawannya adalah tinggi hati atau kesombongan. Lalu bagaimana menurut firman Allah tentang sikap kerendahan hati? Begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang membahas tentang sikap hati yang satu ini, karena ini adalah sebuah nilai yang sangat penting bagi kita semua pengikut Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan tentang kerendahan hati di dalam sebuah ayat Mazmur 25 ayat 9 yang berkata, "Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati." Jika kita merenungkan ayat ini, ada sebuah janji dari Tuhan secara pribadi bahwa Tuhan akan membimbing dan Tuhan akan mengajarkan kepada kita firman-Nya, hikmat-Nya, asalkan kita mengawali semuanya tuh dengan sikap kerendahan hati. Saat kita membaca firman, saat kita merenungkannya, saat kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa, saya yakin bahwa janji itu akan Tuhan genapi. Tetapi hikmat Tuhan tentu saja tidak akan hanya berhenti di situ ya. Seperti tanaman padi, tentu saja tidak hanya tetap menjadi padi. Setelah berisi, padi menjadi beras, dan kemudian padi menjadi nasi, dan nasi bisa dinikmati oleh begitu banyak orang. Demikian pula hanya dengan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang telah kita peroleh karena kita datang kepada Tuhan dengan sikap kerendahan hati, itu tuh harus menjadi nyata dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam kata-kata kita, di dalam apa yang kita pikirkan. Ini saya temukan di ayat Yakobus 3 ayat 13 yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Bukan hanya itu saja, banyak sekali ayat-ayat lain tentang sikap kerendahan hati ini, yaitu di Efesus 4 ayat 2. "Hendaklah kamu rendah hati, lembah lembut, kasihilah seorang akan yang lain." Dari beberapa ayat di atas kita bisa lihat ya, perbuatan-perbuatan nyata seperti apa. Kita lebih mengasihi sesama, kita lebih menghargai sesama, kita lebih lembut terhadap sesama, kita juga tidak menjadi sombong. Jadi ada sesuatu yang orang lain rasakan. Misal kita bisa lebih mengasihi, kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih lemah lembut, cara kita bersikap atau bertutur kata, kita juga bisa lebih menghargai orang lain. Dan terlebih lagi, kita bisa lebih melayani orang dengan kerendahan hati ya. Kalau misalnya berbicara tentang kerendahan hati, mungkin kita semua udah tahu ya, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia merendahkan pribadinya untuk menjadi sama seperti kita manusia yang berdosa. Masih ingat juga kan waktu dulu dia hidup, dia mau membasuh kaki setiap muridnya. Itu teladan yang Tuhan nyatakan lewat perbuatan nyata, perbuatan kasihnya terhadap murid-muridnya. Jadi kalau berbicara tentang kerendahan hati, mari kita terus belajar ya. Saya pribadi terus belajar, dan saya rindu saudara semua juga belajar bersama-sama
supaya semakin hari kita memiliki sikap kerendahan hati seperti ini, karena begitu sangat penting dalam pengikutan kita kepada Tuhan untuk semakin hari lebih semakin serupa dengannya. Jadi begitu renungan yang bisa saya bagikan bagi saudara tentang sebuah sikap kerendahan hati yang harus kita terus miliki sebagai pengikut Tuhan. Saya berharap semoga saudara-saudara yang mendengar program Tuhan Menyapa ini merasa diberkati, dan kita mari bersama-sama terus belajar ya untuk lebih rendah hati. Tuhan memberkati.